Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Avianti, NPM 190120120100075. Saya dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus PT Bulan Sabit untuk memenuhi penilaian ulangan akhir semester. Sebelumnya, PT Bulan Sabit merupakan PT yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B yang telah melakukan ekspansi bisnis ke 3 pulau besar di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di sini saya memposisikan diri sebagai General Manager yang diminta oleh perusahaan untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi di perusahaan cabang selama 3 bulan sejak perusahaan tersebut berdiri. Adapun tugas yang harus saya lakukan atau jelaskan adalah yang pertama yaitu 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang kedua, manajemen persediaan untuk minimal 20 barang. Yang ketiga, siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kredit. Yang keempat yaitu pencatatan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan di poin 1 sampai dengan 3. 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, di mana di sini yaitu menentukan produk yang akan dibuat. Yang kedua, pengaturan rute produksi dengan mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Di sini diatur agar dalam proses produksi dapat berjalan secara efisien. Kemudian pengelolaan anggaran, yaitu dengan meliputi memesan bahan baku yang diperlukan. Kemudian rencana produksi. Rencana produksi ini meliputi mendata dalam inventory atau bahan baku yang dipesan untuk kebutuhan proses produksi. Yang kelima adalah pemantauan stok. Pemantauan stok ini sangat penting karena produk dapat atau tidaknya diproduksi ini sesuai dengan stok yang ada di gudang, sehingga harus dipantau. Untuk pengimplementasiannya yaitu dengan menggunakan aplikasi Odoo yang meliputi modul manufaktur, inventory, sales, dan accounting. Sebelumnya kita harus melakukan login melalui aplikasi Odoo, yaitu dengan menggunakan alamat email dan password untuk yang sudah memiliki akun. Untuk yang belum memiliki akun, maka bisa klik don't have an account dan bisa membuat akun di situ. Jika sudah, klik masuk. Kemudian bagian sebelah kanan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Odoo. Di sini kita bisa memilih modul yang kita butuhkan untuk pengoperasian perusahaan. Misalnya di sini saya memilih inventaris, pembelian, dan manufaktur. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya yaitu mengisikan identitas perusahaan. Kita bisa memasukkan email, kemudian nama perusahaan yaitu PT Bulan Sabit, kemudian nomor telepon, negara, bahasa, dan skala perusahaan, dan kemudian minat utama. Jika sudah, klik mulai sekarang. Pertama, kita akan membuat daftar persediaan. Jadi kita membutuhkan modul inventory. Klik modul inventory, kemudian klik produk, lalu klik grade untuk menambahkan persediaan produk maupun bahan baku pembuatan produk. Selanjutnya, isikan persediaan produk yang akan dijual. Misalnya di sini kita isi nama produknya adalah Taiti Original. Kemudian can be sold ini kita centang karena produk yang kita buat ini hanya dijual. Kemudian general information kita isi sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal produk tipe adalah Sorado produk karena dapat disimpan. Kemudian sales price atau harga penjualannya adalah 15.000. Kita bisa menentukan
pajak, apakah produk kita yang buat ini apakah ada pajaknya atau tidak. Kemudian cost-nya atau modal yang dikeluarkan adalah 10.000. Kemudian kita bisa beralih ke bagian inventory. Inventory ini bagian manufaktur yang kita centang karena produk ini akan diproduksi dan tidak dapat dibeli. Lalu jika sudah, maka klik save. Selanjutnya yaitu membuat persediaan bahan baku. Langkah untuk membuat persediaan bahan baku ini sama, yaitu dengan klik inventory, kemudian produk, dan pilih grade. Lalu isikan data di bagian general information. Di sini kita isikan produk tipe adalah storable product karena bahan baku dapat disimpan. Yang sebelumnya kenapa pilih can be purchased karena bahan baku ini adalah sifatnya untuk dibeli bukan untuk dijual, jadi yang dicentang adalah can be purchased. Kemudian untuk sales space ini diisi kosong karena kita membeli. Kemudian customer tax ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, bisa dengan pajak maupun dengan tidak pajak. Kemudian cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut atau service test. Kemudian kita lanjut di inventory. Ini baik dicentang karena produk ini adalah beli bukan memproses. Jika sudah diisi semuanya, kita klik save. Berikut adalah tampilan dari seluruh inventory yang kita sudah buat. Di sini ada 20 inventory yang terdiri dari produk yang dijual maupun bahan baku, dimana jumlah persediaannya ini masih kosong sehingga harus dilakukan pembelian. Klik modul purchase untuk melakukan pembelian persediaan bahan baku. Sebelum membuat purchase, kita terlebih dahulu bisa membuat daftar pemasok. Caranya yaitu dengan klik purchase, kemudian order, klik vendor, lalu grade, kemudian isi data yang dibutuhkan. Misalnya di sini vendor kita adalah PT Indofood. Isikan kebutuhan yang ingin diisikan, misalnya seperti alamat, email, phone, website, dan lain-lain. Jika sudah, klik save. Sebelah kanan ini adalah vendor atau supplier dari PT Bulan Sabit. Untuk melakukan transaksi pembelian persediaan bahan baku, langkah yang harus dilakukan adalah klik purchase, klik order, kemudian klik request for quotation, kemudian klik read. Isikan nama vendor dan masukkan barang yang ingin dipesan atau dibeli. Di sini nama vendorsnya adalah PT Indofood. Kemudian barang atau produk yang ingin dibeli ada 2 dengan total 59.400. Di sini juga bisa mengkonfirmasi data. Kemudian juga ada data penerimaan. Kemudian kita juga bisa mengirim purchase order melalui email kepada vendors agar pesanan bisa diproses. Kemudian pada sisi kanan terdapat icon mobile box dengan satu resep. Satu resep ini bisa diklik ketika barang yang dipesan dari vendor sudah kita terima. Jika barang yang sudah kita beli sudah diterima, maka klik confirm. Selanjutnya yaitu klik validate jika pesanan yang diterima dari vendor sesuai dengan yang dipesankan sebelumnya. Jika pesanan sudah kita terima dan sesuai dengan permintaan, maka langkah selanjutnya yaitu
melakukan pembayaran dengan klik register payment, kemudian klik create payment. Nah, di sini kita bisa menuliskan di sini yaitu jurnal, bisa melalui bank maupun cash, kemudian receive bank account, kemudian jumlah dari total barang yang dipesan, kemudian tanggal pembayaran, dan jika sudah klik create payment. Berikut tampilan bahwa perusahaan sudah melakukan pembayaran kepada vendor PT Indofood sebesar jumlah pada faktur atau tagihan yang sudah dibuat. Kemudian klik save. Setelah melakukan proses pembelian persediaan bahan baku, maka langkah selanjutnya yaitu proses manufaktur atau proses produksi. Jika diimplementasikan ke aplikasi Odoo, maka modul yang dipilih adalah manufacturing, yaitu dengan klik manufacturing, klik produk, kemudian klik bill of material, kemudian klik grade. Isikan produk yang akan diproduksi, kemudian jumlahnya, dan komponen atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Untuk menambahkan komponen ini, klik add a line. Di sini produk yang dibuat adalah babagi matcha dengan jumlah yang diproduksi 6 unit dan bahan-bahannya sebagai berikut. Kita bisa lihat di pojok kanan atas struktur and cost. Struktur and cost ini fungsinya adalah untuk mengetahui modal yang dikeluarkan dalam memproduksi produk. Ini adalah tampilan dari struktur and cost, di mana dalam memproduksi 6 babagi matcha per unitnya ini menghabiskan modal sebesar 15.000 sekian. Untuk memvalidasi proses produksi atau manufacturing, yaitu dengan klik manufacturing, kemudian klik manufacturing order, lalu create, lalu masukkan produk, yaitu babagi matcha, maka akan otomatis terisi jumlah yang sesuai dengan yang diisikan tadi. Ataupun bisa dilakukan pada menu atau modul inventory, lalu klik overview dan klik manufaktur untuk memvalidasi proses manufacturing order tersebut. Untuk mengkonfirmasi pesanan manufacturing atau proses produksi, klik mark as done. Immediate production ini maksudnya adalah persediaan masih ada atau masih banyak, maka klik apply atau terapkan, lalu klik validasi dan tampilannya seperti ini ketika sudah divalidasi. Selanjutnya kita bisa mengecek pada modul inventory di bagian produk, yaitu dimana sudah masuk yaitu 6 unit on hand atau 6 persediaan. Kemudian di sini kita bisa menyesuaikan modal yang dikeluarkan sesuai dengan BOM yang sudah diperhitungkan tadi. Di sini yang dianggarkan untuk modal awal adalah 16.000. Setelah compute price from BOM diklik, maka modal yang dikeluarkan ini akan menyesuaikan dari BOM yang sudah diperhitungkan tadi, yaitu sebesar 15.000 sekian untuk per unitnya. Selanjutnya yaitu melakukan penjualan baik secara kredit maupun secara tunai. Modul yang digunakan adalah modul sell. Sebelum melakukan pencatatan penjualan baik tunai maupun kredit, kita harus
men-setting terlebih dahulu meliputi company data, quotation layout, kemudian order confirmation. Pada company data di sini kita bisa men-setting alamat, kemudian kontak, email, website, dan jika sudah klik apply. Untuk men-setting order confirmation di sini untuk men-setting pembayaran, kemudian isi sesuai yang dibutuhkan, jika sudah klik apply. Selanjutnya pada quotation layout ini sesuaikan dengan perusahaan dan jika sudah klik save. Transaksi penjualan tunai. Langkah yang harus dilakukan untuk melakukan transaksi penjualan adalah dengan klik sales, kemudian pada quotation klik create untuk menambahkan penjualan. Buat nama pelanggan dan juga batas pembayaran dan metode pembayaran dan juga detail order. Jika sudah confirm. Confirm ini dilakukan jika persediaan yang diorder tersedia. Kemudian send by email ini untuk mengirimkan tagihan atau invoice kepada customer atau pelanggan. Setelah itu kita bisa mengirimkan tagihan atau invoice kepada pelanggan melalui email yang berisikan faktur penagihan atau jumlah total yang sudah diorder. Kemudian klik register payment jika pelanggan sudah melakukan pembayaran. Klik register payment ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran. Pada register payment ini kita bisa mengisikan pembayarannya karena immediate payment atau secara kontan, maka melalui cash. Jika sudah, klik create payment. Berikut adalah tampilan ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran, di mana di sini ada keterangan paid atau telah dibayar. Loop selanjutnya yaitu penjualan kredit. Untuk melakukan penjualan secara kredit sama dengan melakukan penjualan secara tunai, yaitu dengan klik sales, kemudian create. Create ini adalah membuat nama pelanggan dengan batas pembayaran, kemudian metode yang dilakukan dan detail ordernya. Di sini dengan customer Rosalinda batas pembayarannya sekian dan metode pembayarannya adalah 21 hari, yang artinya pembayaran akan dilakukan setelah 21 hari dihitung dari tanggal transaksi dengan tagihan sebesar 20.000. Kemudian klik save, kemudian send by email untuk mengirimkan invoice, lalu klik confirm. Setelah itu create invoice atau buat faktur penjualan secara kredit, karena metode pembayaran yang dilakukannya adalah 21 hari, di mana pembayaran akan dilakukan setelah 21 hari ke depan dihitung dari tanggal transaksi. Kemudian klik confirm, lalu klik send and print. Tagihan faktur yang sudah dibuat akan dikirimkan kepada Rosalinda. Lalu klik register payment, isi jurnal adalah bank atau transfer bank dengan jumlah sesuai faktur, kemudian klik payment. Berikut tampilan jika melakukan pembayaran dengan jangka waktu atau tidak secara kontan. Di sini ada keterangan in payment atau dalam proses pembayaran.
Langkah terakhir yaitu accounting atau proses laporan atas transaksi perusahaan. Untuk implementasinya di aplikasi Odoo dengan klik modul accounting. Klik accounting, kemudian ada accounting di sini disediakan banyak sekali yang berhubungan dengan transaksi perhitungan seperti jurnal. Ini ada jurnal penjualan, pembelian, bank and cash, dan lain-lain. Selanjutnya pada reporting ini juga sudah disediakan banyak sekali jurnal-jurnal dan laporan keuangan seperti profit and loss, balance sheet, cash flow, dan lain-lain. Berikut adalah jurnal penjualan atas transaksi dari PT Bulan Sabit. Berikut adalah general ledger dari PT Bulan Sabit. Dan ini ada laporan keuangan balance sheet perusahaan. Selanjutnya laporan keuangan profit and loss. Dan ini terakhir contoh laporan keuangan cash flow statement dari transaksi yang terjadi di PT Bulan Sabit. Laporan ini bisa di-download dengan mudah dengan dokumen PDF sehingga dapat di-share dengan mudah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.